Hidayah selalu datang kepada kita, apakah kita menyambutnya atau tidak? Tausiah selalu kita dengar, bacaan selalu kita baca, bahkan kejadian demi kejadian di depan mata kita sebenarnya sedang menuntun kita menuju kepada titik yang diharapkan. Ada orang-orang yang meninggal, ada orang-orang yang kecelakaan, ada orang-orang yang berbagai kejadian di depan mata kita sebenarnya sedang menuntun kita untuk memilih. Aku ingin, aku rindu, aku berjihad fi sabilillah, aku berperang fi sabilillah, fa'uqtalu, kemudian aku terbunuh, aku syahid. Kemudian aku ingin dihidupkan kembali, kemudian aku akan berjuang kembali, berperang kembali fi sabilillah, kemudian aku syahid lagi. Kemudian aku ingin hidup kembali, kemudian aku kemudian berperang fi sabilillah, dan aku ingin syahid dan ingin aku hidup kembali. Mau berulang-ulang seperti itu Rasulullah yang Rasulullah inginkan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الهادي إلى كل خير والمعين على كل مكرمة وبر لا رب سواه فنرجوه ولا إله غيره فندعوه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله عباد الرحمن أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nusrah, dengan iradah, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadir di rumah Allah dalam rangka melaksanakan satu syiar, salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan petunjuk bimbingan beliau, kita merasakan betapa indahnya ukhuwah, betapa indahnya kebersamaan, betapa indahnya toleransi, dan betapa indah hidup dalam sebuah kehidupan yang semuanya mencari kebahagiaan dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, semua manusia sudah menjadi takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita akan mati, semuanya kita akan meninggalkan dunia ini. Jika kita melihat pada alam semesta, kita melihat pada pepohonan,
Dulu pohon ini kecil, hanya berupa tunas, lalu tumbuh tinggi, bercabang, berbuah. Setelah sekian tahun, pohon ini pun mati. Kita juga lihat anak kecil, besar, dewasa, remaja, tua, juga kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat juga barang yang kita pakai, barang yang baru kita pakai, kita beli, barangnya bagus, kemudian kita pakai, kemudian aus, lama-lama rusak, hilang, habis. Maknanya apa? Maknanya adalah hidup ini tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua kita menuju kepada titik akhir dari kehidupan, yaitu yang namanya kematian. Semua kita sudah memiliki tanggal, jadwal, jam, pukul, kapan. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah, tercatat di dalam buku Allah. Semuanya itu rahasia bagi kita, tapi itu adalah sebuah kepastian. Mati adalah pasti. Namun, bagaimana akhir dari kematian ini? Jika mati tidak ada pilihan bagi kita, tapi akhir dari kehidupan ini merupakan ruang bagi kita untuk memilih. Bagaimana kita menutup kehidupan ini? Apakah kita akan menutup kehidupan ini dengan husnul khatimah, atau kita menutup kehidupan ini dengan su'ul khatimah? Ini adalah pilihan kita semuanya. Ada orang yang dalam hidupnya melalui perjalanan hidup yang panjang, kemudian di akhirnya dia dicatat sebagai muhsin, orang yang baik. Akhirnya dicatat sebagai muhsin. Ada juga orang yang menjalani kehidupan, menghabiskan waktunya, menghabiskan periode-periode dari kehidupannya. Terakhirnya dia dicatat, dikenal dalam sejarah kehidupannya adalah sebagai orang yang menzalimi dirinya. Menzalimi dirinya dengan apa? Menzalimi dirinya dengan melakukan hal yang tidak mendatangkan keuntungan untuk di dunia dan di akhirat bagi dirinya. Maka ini akhir dari kehidupan kita, ini adalah pilihan kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, minkum mayyuridud dunya. Di antara kalian ada yang ingin kehidupan dunia, menghabiskan hidupnya untuk dunia semata-mata. Wa minkum mayyuridul akhirah. Ada juga di antara kalian itu yang mencari juga kehidupan akhirat. Maka ini merupakan satu perjalanan dalam hidup kita. Sebuah perjalanan panjang di mana kita lalui liku-liku kehidupan ini, di mana kita terus memilih. Setiap langkah kita, setiap penggunaan waktu, setiap hembusan nafas kita yang kita manfaatkan, sebenarnya kita sedang memilih ingin menjadi orang-orang yang yuridul dunia atau orang-orang yang yuridul akhirah. Sedangkan dalam kehidupan kita ini hidayah tidak pernah putus. Hidayah selalu ada datang kepada kita. Hidayah selalu datang kepada kita, apakah kita menyambutnya atau tidak. Tausiah selalu kita dengar, bacaan selalu kita baca, bahkan kejadian demi kejadian di depan mata kita sebenarnya sedang menuntun kita menuju kepada titik yang diharapkan. Ada orang-orang yang meninggal, ada orang-orang yang kecelakaan, ada orang-orang yang berbagai kejadian di depan mata kita sebenarnya sedang menuntun kita untuk memilih. Maka oleh karena itu, dalam kehidupan ini sebenarnya mau tidak kita mengikuti jalan petunjuk atau kita tidak mau. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratul mustaqim. Orang-orang yang merasa selalu mendapat petunjuk, saya nggak apa-apa, saya insya Allah akan masuk surga, saya merasa seakan-akan kita merasa di atas petunjuk. Maka Allah membahasa dengan bahasa yang sedikit agak menyindir. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi. Apakah orang yang berjalan dengan mukanya, bukan berjalan dengan kakinya, bukan berjalan dengan tangannya, tapi dia berjalan dengan mukanya di atas muka bumi ini, adalah orang yang lebih mendapat petunjuk. Orang yang mendengar petunjuk tetapi tidak mau melaksanakan diibaratkan seperti orang yang berjalan dengan muka, maknanya tidak tahu malu dengan nikmat yang Allah berikan. Apakah ini orang yang mendapat petunjuk?
afaman yamshi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, atau orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus. Maka di sini kita tidak merasa saya sudah di atas jalan yang lurus, saya sudah dapat angin masuk surga. Kita belum tahu jalan itu. Yang ada sekarang kita mengikuti tuntunan demi tuntunan, jalan-jalan yang ada. Maka pilihan kita di dunia ini, maka kemudian juga itulah yang mengelompokkan kita di yaumil qiyamah. Apa yang kita pilih di dunia ini akhir dari perjalanan kita. Allah mengatakan, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Pilihan-pilihan kita di dunia ini menentukan kemudiannya kita di golongan mana. Fariqum fil jannah, apakah kita kelompok yang akan dibawa oleh Allah masuk ke dalam surga, atau satu kelompok lagi fariqum fis sa'ir, kelompok yang dibenamkan oleh Allah ke dalam neraka. Dua kelompok ini di akhir hanya dua kelompok ini yang ada, tidak ada kelompok yang ketiga, ahlu surga atau ahlu neraka. Maka oleh karena itu amalan-amalan yang kita lakukan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diberikan balasan, tetapi balasannya tidak sama. Tidak sama balasan kita. Semua tergantung dari niat kita, semua tergantung dari ketulusan kita. Bahkan kita yang hari ini sedang berada dalam shaf yang sama, dalam masjid yang sama, dengan menghadap ke arah kiblat yang sama, dengan tujuan yang sama melaksanakan sholat Jumat, apakah pahala kita sama hari ini? Tidak. Pahala kita juga akan beda, sholat kita akan beda pahalanya antara satu dengan yang lain, tergantung dari nilai-nilai kekusyukan kita di dalam sholat, dari nilai-nilai ketulusan kita tadi ketika melaksanakan sholat Jumat ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang baik semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sering kesibukan, tanggung jawab, tugas, nafsu itu menyeret orang untuk memilih jalan. Kesibukan, tugas, nafsu, hobi, cita-cita sering membuat orang ini terpilah untuk memilih jalan. Ada orang yang dia memilih jalannya hanya untuk memuaskan nafsunya semata. Ada orang yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya karena ada tugas yang harus dituntaskan, tugas kantornya, tugas pekerjaannya. Ada orang yang menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah karena ada kewajiban lain yang harus ditunaikannya, kewajiban duniawi. Maka oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, kewajiban bagi kita adalah yang sebenarnya yang pertama adalah kewajiban menjadi hamba Allah. Kewajiban untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kewajiban yang Allah telah tentukan kepada kita, inilah kewajiban utama kepada kita. Maka jangan sampai tugas, kewajiban, rasa cinta atau hobi-hobi kita melalaikan kita kepada kewajiban-kewajiban yang merupakan kewajiban pokok. Betapa rindunya kita seharusnya dengan amalan-amalan, betapa rindunya kita dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah janjikan, seakan-akan kita berlomba mencarinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? Walladzi nafsi Muhammad biyadi, demi Allah, lawattu anni aghzu fi sabilillah fa uqtalu thumma aghzu fa uqtalu thumma aghzu fa uqtalu. Rasulullah menceritakan, demi Allah, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, aku ingin, aku rindu, aku berjihad fi sabilillah, aku berperang fi sabilillah, fa uqtalu, kemudian aku terbunuh, aku syahid. Kemudian aku ingin dihidupkan kembali, kemudian aku akan berjuang kembali, berperang kembali fi sabilillah, kemudian aku syahid lagi. Kemudian aku ingin hidup kembali, kemudian aku kemudian berperang fi sabilillah, dan aku ingin syahid dan ingin aku hidup kembali. Mau berulang-ulang seperti itu Rasulullah yang Rasulullah inginkan.
Kenapa? Ada kenikmatan. Ada apa? Ada sesuatu yang dikejar. Akhirat, indahnya, bahkan aghzu fa'uqtalu, terbunuh. Itu bukan mati biasa, dibunuh, ditusuk dengan pedang, ditembak dengan peluru, digorok lehernya, ditebas tangannya. Itu rasanya tidak seberapa dengan apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin itu berulang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kepedulian kita ke agama seperti itu sangat minim. Kenapa? Hari ini itulah seperti kita katakan, kadang kita terbawa dengan hobi kita, kadang kita terbuai dengan tugas-tugas kita, dibawa oleh sahabat-sahabat kita. Kita cukup mengukur diri kita hari ini, seberapa kita kejar akhirat dibanding dengan mengejar tontonan bola Piala Dunia. Seberapa rindu kita dengan akhirat, seberapa rindu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan rindu kita menonton klub yang sedang kita idolakan. Seberapa kecewa kita ketika kita meninggalkan satu waktu sholat jamaah, satu waktu sholat sunat dibandingkan kekalahan klub yang kita banggakan. Ini ukuran dalam diri kita hari ini, hadirin yang dirahmati Allah. Cukup untuk mengukur siapa kita, di mana kualitas kita, bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengukur sejauh mana, seberapa rindu menanti kita nanti malam klub kebanggaan kita akan main dan kita akan mempersiapkan dan kita akan banggakan kepada kawan-kawan kita dan kita menantinya. Tidak mau terlewat sedetik pun, tidak mau berkedip satu sejenak pun mata kita, karena kita akan melewati waktu-waktu yang indah bersama klub kesayangan. Lalu dengan sholat kita, lalu dengan ibadah-ibadah kita, lalu dengan semua itu, di mana posisi kita? Nah, ini adalah muhasabah kita di Piala Dunia ini. Ini adalah sebenarnya ujian dalam diri kita untuk mengukur. Allah sedang ingin mengapa? Ini datang kepada kalian ini untuk mengukur kalian, sekarang kualitas kalian. Maka oleh karena itu, sering yang ini yang kita banggakan, yang hari ini kita main kawan sebermainan kita, ternyata itulah orang-orang yang nanti kita sesali. Di yaumil qiyamah, hobi kita bukan salah menonton, bukan salah semua itu, kita tidak mengatakan salah. Tetapi prioritas, kualitas, perhatian lebih daripada yang seharusnya kita berikan kepada Allah. Sahabat kita memilih sahabat hari ini, sahabat-sahabat yang kita ngajak ngopi di kafe bersama dia, yang selama ini membuaikan kita, membawa kita jauh dari Allah. Sebenarnya inilah, walaupun di dunia kita katakan ini sahabatku, best friendku, sahabat terbaikku, sebenarnya nanti dia akan menjadi musuh kita. Allah menceritakan dalam Al-Quran, wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi. Ketika orang-orang zalim itu, ini maksud dengan orang zalim di sini orang-orang yang telah menyiapkan kesempatan, orang yang tidak memanfaatkan waktu orang yang terbuai di dunia. Padahal itu ya'addu ala yadayhi, menggigit kedua jarinya. Yaqulu, seraya berkata, ya laitani attakhidhi ma'a rasulah sabila. Seandainya dulu dalam hidup ini aku ikut jalan yang dibawa oleh Rasul, aku berjuang bersama Rasul, memperjuangkan risalahnya. Seandainya aku dulu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ya wailata laitani lam attakhidhi fulanan khalila. Celakanya, 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 karena aku telah memilih dia sebagai sahabatku. Dulu aku bersama dia, dulu aku ikut dia, apa maunya dia, apa ajakan dia, aku ikut semuanya. Ya laitani, celakanya, seandainya dia tidak aku jadikan sahabatku. Laqad adallani 'anil dzikri, dia telah menyesatkanku dari peringatan-peringatan. Dia telah membuaiku dengan hayalan-hayalan, dia telah membuaiku dari sehingga jauh dari Allah, menyesatkanku. Irja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Syaitan itu benar-benar tidak dapat menolong, terbuai semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, cukup bagi kita peringatan dengan apa semua yang terjadi. Seharusnya sahabat kita ini adalah
orang seperti siapa Musa memilih sahabat. Siapa sahabatnya? Allah menceritakan Haruna akhi. Harun itu saudaraku. Usjud bihi azri. Perkuatkan aku dengan kebersamaanku bersama Harun. Kuatkan kekuatanku, kuatkan dakwahku. Wa asyrik fi amri, ikut dia bersamaku, jadikan dia sebagai nabi, ikut berdakwah bersamaku. Yang dipilih sebagai sahabat adalah orang yang menuntun kita kepada kebaikan, orang yang menuntun kita kepada selalu pada hal-hal yang positif. Banyak orang terbuai. Kita tanya kepada anak-anak muda, kenapa nak kamu merokok? Ikut kawan. Kenapa nak kamu ikut narkoba? Semua menyalahkan kawan. Ketika di dalam penjara, di pengajian di penjara, saya tanya ke beberapa orang yang narkoba, kenapa abang memilih narkoba? Mengapa jalan itu? Terpengaruh kawan. 60% mengatakan terpengaruh kawan, yang lainnya karena ekonomi. Kawan. Maka betapa dalam Al-Quran selalu mengajarkan tentang sahabat kepada kita, bagaimana memilih sahabat. Maka di dunia ini jalan kita yang tentukan. Kita memilih siapa sahabat kita. Jangan kita terbuai dengan harta dunia sehingga kita tergelincir dari kebaikan. Karena kita sudah melihat bagaimana Qarun, Allah menenggelamkan Qarun. Qarun yang memiliki harta yang besar, ternyata di ujungnya celaka. Jangan terbuai dengan kekuasaan, lupa dengan tugas dan tanggung jawab. Karena di mata kita sudah kita membaca ayat-ayat tentang di mana Fir'aun dijatuhkan. Dan alangkah indahnya cerita seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Dia adalah sahabat di awal-awal keislaman. Suhaib Ar-Rumi ini ingin ikut hijrah bersama Rasulullah. Ketika mau hijrah, dihadang oleh pasukan Quraisy. Dihadang oleh pasukan Quraisy, oleh orang-orang Quraisy, jangan lewat, tidak dibiarkan Suhaib Ar-Rumi ini untuk berangkat hijrah ke Madinah. Kecuali apa? Kecuali engkau meninggalkan hartamu. Jangan bawa harta 1 sen pun bersamamu. Apa kata Suhaib? Seandainya itu syarat kalian, kalau hanya meninggalkan harta, kalau membebaskan aku ikut ke Madinah, hijrah ke Madinah, ditinggalkan. Ini ambil. Aku tidak butuh harta ini. Bahkan ini rumah ini, dan ditunjukkan pula di bawah itu aku simpan hartaku. Dia melepaskan hartanya. Kenapa? Demi kebersamaannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sampai di Madinah, Rasulullah mengatakan, "Rabhal bai'i Abi Yahya, rabhal bai'i Abi Yahya." Beruntung perdagangan Aba Yahya, nama Suhaib, panggilan itu Suhaib Aba Yahya. Beruntung perdagangan Aba Yahya, beruntung perdagangan Aba Yahya. Ditanya oleh Suhaib, di mana engkau tahu ya Rasulullah? Jibril telah menceritakan kepadaku apa yang terjadi. Ternyata Suhaib meninggalkan hartanya, dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting semua itu, jangan menghalang jalanku. Maka hadirin yang dirahmati Allah, maka di hadapan kita ada pilihan-pilihan. Waktu tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Besok, lusa, tahun depan. Selalu ini menjadi renungan pikiran dari kita semuanya. Bagaimana akhir dari kehidupan kita? Bagaimana? Apakah kita menjadi orang-orang yang kemudiannya dikatakan sebagai muhsin, atau orang-orang yang zalim? Muhsin sebagai orang yang baik, menunaikan segala kewajibannya sebagai hamba Allah, atau zalim, orang yang kufur dengan segala apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan azam kita, keteguhan hati kita, keyakinan kita, hidayah yang telah datang ke dalam hati ini tetap dipertahankan oleh Allah untuk memilih jalan-jalan kebenaran, untuk memilih jalan-jalan yang baik, tetap akan hadir dalam semua aktivitas-aktivitas kebaikan, dan akan terus menebarkan keadilan dan kebaikan dimanapun kita berada. Selalu kita katakan, kita harus menjadi umdatul khair. Umdatul khair, tonggak-tonggak kebaikan. Di mana ada kebaikan, jangan sampai kita kehilangan peran. Di mana ada kesempatan, jangan sampai kita tidak ada di situ.
Maka hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini jadi renungan bagi kita semuanya, dan semoga Allah mengampuni dosa kita, meneguhkan hati kita semuanya untuk tetap sabat di jalan Allah sehingga kita kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah kama amar iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لو أمورنا كلها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.